Halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Kalau resonate, tolong ambil yang positifnya, dan kalau tidak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Kalau ada yang kamu tidak mengerti, silakan kamu ulang lagi kembali ya, biar kamu bisa dengarkan baik-baik apa yang aku katakan ya, biar nggak ada yang salah paham ya. Kalau kamu tertarik untuk private reading, kamu bisa menghubungi aku di nomor yang udah aku tulis di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, langsung aja ke inti kenapa kamu dengerin reading ini ya, yaitu tentang cinta ya. Jadi aku akan ngejelasin sedikit tentang cinta itu apa ya. Karena kadang banyak orang yang salah persepsi tentang cinta ya. Oke, jadi cinta itu apa sih ya? Semua itu tergantung dari bagaimana kamu mengartikan cinta itu apa gitu ya. Kamu nggak bisa membuat seseorang bahagia ya. Ingat ini baik-baik ya. Kamu hanya bisa membuat seseorang itu tersenyum ya, tertawa, merasa baik gitu ya. Tapi kamu tidak bisa membuat dia bahagia ya. Kamu hanya bisa ngasih dia perhatian atau mungkin materi. Tapi apakah dia bahagia atau tidak, itu hanya dia sendiri yang bisa membuat dia bahagia gitu ya. Ada yang bilang kalau kamu ngasih apa yang aku mau, aku cinta sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, maka aku tidak mencintai kamu. Nah, yang seperti itu namanya bukan cinta ya, tapi egois gitu ya. Karena kamu mencintai seseorang karena apa yang dia punya gitu, bukan tentang siapa dia, tapi apa yang dia bisa ngasih ke kamu ya. Dan itu salah satu cinta yang negatif gitu ya. Terus cinta itu apa sih? Oke, jadi cinta itu adalah mendengarkan ya, mengerti, uh, memberi dan menerima ya, memilih dan juga menolong ya, berkorban dan juga mengalah. Jadi itu yang namanya cinta ya. Yang lain dari itu bukan cinta ya, itu hanya tambahan aja ya. Jadi biar hubungan cinta itu berhasil, kamu harus bisa mendengarkan uh, apa yang dikatakan pasangan kamu, mengerti dia ya, menerima dan memberi, menolong dia dan juga mengalah gitu ya. Jadi cinta itu harus tumbuh berkembang seperti bunga gitu ya. Kalau kamu ngerti semua itu, berarti kamu nggak butuh tarot reader lagi ya. Oke Taurus, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat ada yang ingin menikah gitu ya, setidaknya ingin punya hubungan yang serius. Jadi kalau memang ada yang segera menikah, aku ucapin selamat ya, semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, di sini juga ada yang ingin minta maaf, tapi aku rasa ini hanya buang-buang waktu aja gitu ya. Mungkin saat ini kamu lagi marahan sama seseorang, tapi aku lihat orang itu akan telepon atau chatting kamu lagi ya. Terus jadi siap-siap aja nanti, kalau misalnya kamu lagi menunggu seseorang, menunggu komunikasi, di sini ada yang akan telepon kamu lagi ya. Oke, aku lihat ada yang akan menikah dan hidup bahagia ya. Jadi selamat ya. Atau mungkin di sini kamu baru menikah dengan pasangan kamu dan
Aku lihat keluarga kalian sangat bahagia ya, karena di sini aku lihat ada acara besar-besaran seperti itu ya. Jadi semua keluarga juga hadir gitu ya. Dan rumah tangga kalian juga aku lihat sangat bahagia gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu di sini Taurus yang masih single dan nggak punya hubungan dengan siapapun, tapi kalau kamu punya akun Instagram atau YouTube seperti itu, aku lihat kamu akan jadi orang terkenal gitu ya, disukai banyak orang gitu ya. Jadi aku lihat memang kamu akan sukses, tapi lebih ke dunia maya gitu ya, dunia media sosial seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya YouTube channel, aku lihat channel kamu tuh jadi lebih berkembang gitu ya, lebih meningkat gitu ya. Bagus sekali Taurus. Oke, lanjut lagi. Di sini aku lihat ada Taurus yang mungkin masih pacaran gitu ya. Di sini kamu tipikal orang yang sedikit posesif ya kalau aku lihat ya. Jadi nggak boleh ada cewek atau cowok lain yang deket-deket sama pacar kamu gitu ya. Ya cemburu tuh biasa gitu ya. Tapi jangan yang berlebihan ya. Bisa aja itu mungkin kamu nggak tahu padahal itu saudara jauhnya dia, sepupunya dia, atau mungkin teman lamanya dia gitu ya. Jadi jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu posesif juga gitu ya. Kamu nggak usah khawatir gitu ya dengan orang di sekitar pasangan kamu gitu. Kalau memang pasangan kamu itu jodoh kamu dan dia cinta banget sama kamu ya, dia nggak akan tergoda gitu dengan orang di sekitar dia gitu ya. Walaupun memang ada yang suka sama dia, gangguin dia, dia seharusnya apa tidak menghiraukan gitu ya. Justru mungkin dia ngerasa jijik aja gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir yang berlebihan ya. Oke, di sini aku lihat juga ada Taurus yang terlibat dalam hubungan yang sedikit toksik gitu ya. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan gitu ya, sudah punya pacar atau mungkin sudah punya istri, sudah punya suami, entah kamu udah tahu atau belum. Di sini orang itu akan lebih memilih pasangannya dia gitu ya. Jadi dia akan kembali sama pasangannya gitu. Jadi mungkin pada akhirnya dia akan ninggalin kamu terus. Tapi tentu saja story yang seperti itu sangat spesifik ya. Jadi nggak akan resonate untuk semua Taurus ya. Jadi kalau nggak resonate tolong jangan dipaksakan ya. Karena tidak semua Taurus itu punya jalan cerita yang sama ya. Karena ada Taurus yang dealing dengan sesama Taurus atau mungkin dengan Capricorn, dengan Libra, dengan Aries. Jadi beda-beda jalan ceritanya ya. Oke, di sini juga aku lihat ada seseorang yang suka banget sama kamu ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan usia di antara kalian gitu ya. Mungkin dia yang lebih tua dari kamu atau mungkin vice versa, bisa jadi kamu yang lebih tua dari dia gitu ya. Di sini dia ingin punya hubungan yang serius dengan kamu ya, terus dia ingin menikah dengan kamu terus ya. Tapi aku lihat kamu masih mikir-mikir dulu gitu ya, nggak tahu apakah kamu akan menerima dia atau enggak gitu ya. Kalau kamu sudah punya pasangan, aku ngerasa di sini bukan aku ya, kamu ngerasa kayaknya pasangan kamu ini suka bohong gitu ya, dan di sini justru pasangan kamu ngerasa kamu itu orangnya terlalu jutek gitu ya, pemarah gitu ya. Ya siapa sih yang suka kalau dibohongi gitu ya? Siapa aja juga akan marah gitu kalau selalu dibohongi ya. Dan kalau Taurus marah, lebih baik lari ya. Karena Taurus itu kan lambangnya banteng itu kan ya. Jadi kalau bantengnya udah marah, lebih baik kamu lari ya. Oke, untuk Taurus yang single di sini kamu mungkin ngerasa bosen banget gitu ya. Sebenarnya banyak yang suka sama kamu, tapi kayaknya nggak ada yang sesuai dengan tipe kamu gitu ya. Dan menurut kamu mungkin saat ini lebih baik fokus bekerja dulu gitu ya, cari uang yang banyak dulu buat diri kamu jadi sukses dulu gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang kamu ngerasa
belum ada yang cocok dan kamu juga belum siap, lebih baik kamu fokus aja dulu dengan diri kamu sendiri gitu ya, buat diri kamu lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng ya. Oke, balik lagi dengan Taurus yang sudah punya pasangan tadi ya. Kenapa dia suka bohong gitu ya, harus bohong gitu. Padahal dia kan pasangan kamu, dan apa sih yang sebenarnya dia sembunyikan dari kamu gitu ya. Terus kalau aku lihat sebenarnya di sini pasangan kamu ini dia mungkin dia ini selingkuh gitu ya. Jadi dia punya simpenan gitu ya, atau mungkin orang lain di luar gitu ya. Jadi kamu di sini nanti akan sangat kecewa ya setelah kamu tahu yang sebenarnya gitu ya. Atau mungkin juga bisa vice versa ya. Mungkin juga ada Taurus yang sudah punya pasangan tapi punya pilihan lain di luar gitu ya. Dan sudah pasti akan ada yang kecewa nanti ya. Tentu saja tidak ada yang suka diduakan gitu ya. Tahu aku sih Taurus itu orangnya setia ya, tapi ya tidak semua Taurus itu juga sama gitu ya. Ada Taurus yang baik, ada Taurus yang nakal juga gitu ya, sama juga seperti Aries. Ada Aries yang baik, ada Aries yang nakal, ada Scorpio yang baik, ada juga Scorpio yang nakal gitu ya. Pokoknya banyak macam ya. Kalau setiap zodiak itu biasanya ada sekitar 12 tipe ya untuk satu zodiak. Jadi zodiak tuh misalnya Taurus tuh ada yang polos, ada orang yang hidupnya keras, ada orang yang baik, tulus, ada juga orang yang nakal seperti itu. Pokoknya ada banyak tipenya gitu ya. Jadi nanti kamu pilih-pilih aja gitu ya, yang mana yang resonate untuk kamu, mana yang cocok di story kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Oke. Yang ini mungkin nggak akan resonate untuk semua ya. Aku harap sih enggak ya, karena aku lihat di sini ada beberapa dari Taurus yang berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan gitu ya. Yang aku bilang tadi ya, sudah punya pacar atau mungkin dia tuh sudah punya istri, sudah punya suami gitu ya. Dan di sini kamu adalah orang keduanya, ketiganya seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kamu harus bertahan walaupun di madu karena mungkin kondisi keuangan atau ekonomi kamu gitu ya. Jadi mungkin kamu bergantung dengan orang ini gitu ya. Jadi di sini kamu harus ikutin aturan dari orang itu ya, dan orang itu dia memilih kamu itu bukan karena cinta gitu ya, tapi karena memang dia orangnya rakus ya. Dia tuh nggak bisa punya satu pasangan gitu ya, atau dia tuh haus perhatian gitu ya, walaupun dia sudah punya pasangan, dia butuh apa ya, yang bisa membuat gairah hidupnya kembali lagi gitu ya, ngerti ya? Oke. Sekali lagi kalau itu bukan story kamu, tolong jangan dipaksakan ya. Tidak semua punya jalan cerita yang sama ya. Dan di channel aku nggak ada judgement ya. Aku nggak suka menilai ini benar atau tidak, karena bukan aku yang ngejalanin cerita itu gitu ya. Jadi tergantung kaliannya aja menilainya seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang pikir itu namanya selingkuh gitu ya, pelakor lah seperti itu. Tapi kalau orang itu biasa aja ya terserah mereka gitu ya. Misalnya ada orang yang suka poligami seperti itu ya, dan istri sahnya biasa aja, istri keduanya, ketiganya biasa aja, ya itu terserah mereka gitu ya. Itu hak mereka, mereka yang menjalaninya gitu ya. Aku tidak mengiyakan perselingkuhan, tapi setelah aku dewasa, cara berpikir aku tentang hidup dan cinta itu jadi berbeda gitu ya. Karena tidak setiap orang menikah juga karena cinta gitu ya. Mungkin karena uang atau mungkin karena status. Pokoknya banyak gitu ya alasannya ya.
Jadi kita juga harus pintar-pintar menilai situasi gitu ya. Oke. Di sini aku lihat terlalu banyak rahasia ya. Mungkin kamu ini punya pasangan yang sedikit introvert gitu ya. Orangnya tidak terlalu terbuka gitu ya. Jadi kalau dia punya perasaan gimana-gimana itu lebih suka dipendam gitu ya. Tapi kamu harus hati-hati dengan tipe orang yang seperti ini ya, yang sedikit tertutup gitu ya. Karena aku lihat di sini ada yang tidak jujur ya. Untuk beberapa dari Taurus mungkin kamu sudah tahu ya rahasianya itu apa ya, karena mungkin adanya orang ketiga ya. Di sini pasangan kamu ini ingin kembali lagi dan minta maaf gitu ya. Mungkin dia ingin ngejelasin semuanya ke kamu ya. Kamu harus tahu ya Taurus, setiap orang punya kelemahan dan kelebihan gitu ya. Setiap zodiak punya sisi negatif dan positif ya. Sama juga seperti kamu gitu ya. Pasti punya hal negatif, hal positifnya ya. Jadi kalau yang berubah itu misalnya gendut jadi kurus, ya kurus jadi gendut, itu bisa gitu ya. Bodoh jadi pintar ya bisa. Jelek jadi cantik, jadi ganteng, itu bisa gitu ya. Tapi yang tidak bisa dirubah itu adalah sifat dan karakter seseorang ya. Kenapa? Karena itu sudah memang bawaan dari lahir gitu ya, bawaan zodiaknya dia gitu. Jadi kalau ada orang yang emang suka bohong ya selamanya adalah pembohong gitu ya. Kalau ada orang yang suka selingkuh, selamanya juga dia suka selingkuh gitu ya. Jadi paham ya, entah orang ini sudah berubah atau tidak, hanya dia sendiri yang bisa melakukan hal itu ya. Hanya dia sendiri yang bisa merubah jati dirinya dia gitu ya. Dari tadi aku ngerasa kuat banget gitu ya, energi orang ketiga ya, itu kuat banget. Kalau kamu belum tahu rahasianya apa, kamu akan segera tahu ya. Di sini pasangan kamu tuh takut banget kalau kamu tahu dan kamu akan ninggalin dia gitu ya. Tapi ya nggak harus selingkuh juga ya. Mungkin di sini ada hal negatif lainnya gitu ya. Hal negatif lainnya mungkin kamu udah tahu ya, mungkin ngedrugs atau mungkin dia suka bermain judi seperti itu ya. Dan jangan buang-buang waktu dengan orang seperti itu ya. Terus dengarkan kata hati kamu ya, karena intuisi kamu tuh yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu ya. Kalau ada orang yang jelas-jelas kamu tahu nggak jujur, suka bohong, suka selingkuh ya, kalau kamu maafin ya itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, dan orang itu nggak akan menghargai kamu gitu ya. Justru malah nanti dia itu mikirnya kayak gini, si Taurus mah gampang gitu ya. Kalau aku minta maaf juga paling dia balik lagi sama aku gitu ya. Jadi kamu harus pintar-pintar dan belajar dari situ ya Taurus. Aku sih tipe orang yang selalu ngasih kesempatan kedua, tapi kalau ketiga, keempat aku no way gitu ya. Aku nggak sebodoh itu ya. Kalau aku lihat memang kamu dealing atau berhubungan dengan orang yang sedikit player gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kamu itu orang yang kuat, yang pintar ya. Jangan sampai terjebak dengan toxic relationship ya. Oke, terus aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye-bye.